Sampai dikomentari oleh para sahabat yang lain, inilah orang yang mati syahid walaupun belum pernah sujud sekali sujud. Belum pernah sholat 1 rakaat pun belum pernah, tapi dia bisa mendapatkan mati syahid. Itu luar biasa. Luar biasa bagaimana cara Rasulullah mengelola semua orang potensi ini. Semua orang potensial. Jadi, jangan pilih-pilih. Sebab yang menjadi prinsip dalam dakwah itu adalah respon orang itu terhadap Islam, terhadap dakwah itu sendiri. Ketika seseorang menunjukkan responnya yang baik, sudah. Siapapun dia, siapapun orangnya, apapun potensinya, asalkan kita pandai mengelola potensi seseorang, maka itu akan menjadi sebuah kekuatan bagi dakwah. Dan ini contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW bagaimana mengelola berbagai potensi yang ada. Nah, itulah semulia Islam, praktek ya tatbik atau aplikasi semulia Islam di dalam dakwah ini. Ya, karena itu ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mengelola seluruh potensi itu. Nah, sini disebutkan tidak bijak dan tidak cerdas, ya. Jika kita minta semua orang menjadi orator atau penulis handal atau menjadi ahli fikih semuanya. Nah, ini yang dimaksudkan tadi itu pentingnya spesialisasi, karena tidak semua orang. Dan tidak semua orang harus jadi orator, atau jadi penulis, atau jadi khatib, atau jadi mubalik dan lain sebagainya. Jadi ada pengelolaan ya potensi yang sangat baik sehingga terjadi sebuah sinergi. Ya. Kemampuan kita mengelola berbagai potensi ini justru akan meringankan beban dakwah ini sendiri, gitu. Sehingga tidak terpikul di 1-2 orang saja, gitu. Tapi terbagikan, terkontribusikan, terdistribusikan ke semua orang. Apalagi ya, seperti para sahabat yang Masya Allah, setiap sahabat itu kemudian walaupun kadang-kadang sudah punya udzur, tapi itu tidak mau dijadikan sebagai alasan. Padahal sudah punya udzur. Coba perhatikan, Allah memberi udzur kepada laisa 'alal a'man wala 'alal a'raji haraj. Gak ada dosa bagi orang yang buta dan orang yang cacat fisik kalau tidak ikut berperang. Diberi udzur tapi tidak mau memanfaatkan udzurnya itu. Sampai ketika di masa Umar bin Khattab, Ibnu Ummi Maktum ini pernah diajak oleh Umar ikut berperang dan diberi tugas bawa bendera. Itu kan luar biasa. Maksudnya umat supaya yang melek-melek ini ya, tersemangati. Ya, orang buta saja dikasih tugas bawa panji. Padahal mereka ini sudah punya udzur resmi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Mas'ud itu kakinya boleh dikata kalau zaman sekarang ya kakinya kaki kecil gitu. Artinya secara fisik tidak layak ikut berperang, tapi dia tidak pernah ketinggalan perang. Sampai yang anak-anak mudanya pun kalau dibolehkan pada mau ikut perang. Sampai dalam riwayat itu di perang Uhud ya kalau salah. Ada anak-anak itu dalam barisan itu ketika Rasulullah melakukan inspeksi ya, supaya tidak disuruh pulang oleh Rasulullah, dia bersembunyi di belakang orang-orang besar. Ada yang dengan berdiri berjinjit naik
supaya kelihatan lebih tinggi. Walaupun akhirnya dipulangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua yang tidak dipulangkan, tapi setelah diadu oleh Rasulullah SAW, kalau kamu yang menang diadu bulat, kalau yang menang boleh ikut, akhirnya semangat. Nah, sampai seperti itu. Ya, ayat yang menyebutkan tentang sebagian sahabat yang tidak bisa ikut ke Tabuk karena memang Rasulullah sudah nggak punya biaya lagi gitu, sudah terbagikan semuanya, dana yang dari Utsman bin Affan sudah terbagikan, dan ada sahabat-sahabat yang memang tidak bisa terangkut, dan akhirnya kemudian mereka menangis dengan meneteskan air mata, mengalir air matanya itu hazanan, karena sedih ya tidak mendapatkan biaya perang, karena waktu itu perang itu dibiayai sendiri. Jadi biaya mandiri kalau ada perang, nggak nunggu biaya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh gitu. Ya. Nah, karena itu ya dengan pertama pengertian semulia tadi itu, semua anggota masyarakat muslim harusnya memahami itu. Tapi di sisi lain ya umat ini memerlukan takhasus, memerlukan spesialisasi itu, dan masing-masing harus bisa menjaga posnya. Dan harus dikasih peran juga, dikasih peran dan dihargai perannya, sekecil apapun. Jadi sumulia itu pada tataran pemahaman dan konsep. Tapi pada tataran aplikatif itu harus takhasus. Nah, ini yang harus dipahami. Jangan diaduk, semuanya pengen dilakukan. Ya akhirnya seperti pepatah Arab itu yang mengatakan kalau pengen semuanya dilakukan, akhirnya istilah pepatah Arab mengatakan jarak tidak tertempuh, kendaraan pun rusak. Nah itu pepatah Arab mengatakan begitu. Ya karena semuanya pengen direngkuh, pengen dilakukan sendiri, nah, semangatnya. Dan akhirnya ya karena kemudian tidak profesional, karena semuanya pengen dilakukan sendiri. Ya, maka secara keyakinan, secara konseptual kita harus memahami sumuliah itu, dan itu wajib. Ya, itu sesuatu yang wajib karena memang ditegaskan. Wa nazzalna ilaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Untuk menjelaskan segala sesuatu. Itu pada tataran keyakinan dan konsep kita memahami itu. Tapi pada tataran prakteknya, ya mau tidak mau kita harus spesialisasi tadi itu. Nah itulah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi hal ini maksudnya sumulia itu sebatas keyakinan saja, bukan dalam praktek. Sebagian dai berusaha menghimpun semua garapan dakwah, khutbah di masjid, pengennya aktif di politik, menjadi dosen dan lainnya. Dan semuanya dalam waktu yang sama dia juga pengen jadi pengusaha, semuanya pengen dilakukan. Tapi akhirnya ya semuanya tidak bisa dilakukan secara baik. Tetapi kemudian pengaruh dakwanya sangat lemah. Jadi beberapa nasihat yang dilakukan ditulis oleh salah seorang dai. Para sahabat Nabi menekuni satu bidang tertentu.
Nah, ini diberikan beberapa contoh. Sekalipun punya iman dan semangat yang sangat tinggi, masing-masing sahabat Nabi itu menekuni satu bidang tertentu sesuai keahliannya. Nah, tetapi tadi terkoneksikan seluruhnya dalam satu kesatuan. Khalid bin Walid ahli perang, Hasan bin Sabit menekuni syair-syair dakwah, Abu Hurairah menjadi ahli hadis, Mu'ad bin Jabal menjadi ahli fikih, Zaid bin Sabit yang menjadi ahli bahasa. Yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW pelajari bahasa Ibrani. Dia belajar bahasa Ibrani itu dalam 2 atau 3 hari langsung pintar, karena memang dia cerdas. Hanya Zaid bin Sabit yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mempelajari bahasa Ibrani. Dan karena itu dia menjadi kepala tim penghimpunan Al-Quran di masa Umar bin Khattab, karena dia ahli bahasa. Dia ahli bahasa Arab dan juga orangnya cerdas. Maka kemudian ditunjuk menjadi tim kodifikasi Al-Quran di masa Abu Bakar As-Siddiq. Kalau tidak ada tangan Zaid bin Sabit, nggak diakui. Jadi keahliannya masing-masing memiliki keahlian. Jadi peran dai dalam sumulia dakwah ini, satu, mengimani secara pasti dan kuat bahwa Islam mengatur seluruh aspek kehidupan. Nah, ini iman yang harus diimani, tidak boleh. Jangan mengimani sekularisme. Sekularisme itu terkutuk dalam Al-Quran. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asadil adzab. Nah, itu sekularisme. Mengimani Al-Quran, sebagiannya diimani, sebagian yang lainnya ditolak. Jadi secara keyakinan dan konsep, pada tataran teori konsep, tidak boleh. Boleh parsial, tapi dalam praktek sesuai dengan potensinya masing-masing, tapi tersinergikan, tidak jalan sendiri-sendiri. Yang kedua, memberikan pemahaman dan mengenalkan kepada masyarakat tentang sumuliah ini. Ya, ini juga harus didakwakan, diberikan pemahaman kepada masyarakat dan menjelaskan cara menerjemahkannya ke dalam berbagai perilaku dalam kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga, mengaplikasikan pemahaman dan keyakinan ini dalam realitas kehidupan dengan menjaga berbagai hukum Islam dan tujuan-tujuannya dalam setiap aspek kehidupan, sehingga sumulia ini menjadi model yang termanifestasikan. Ya. Jadi orang itu bisa melihat model Islam yang sumul itu seperti apa, tapi dalam satu dakwah, ya, dalam satu komunitas. Oh, ternyata secara bersama-sama dia juga bisa berpolitik secara baik, secara cantik, bisa melakukan aktivitas sosial, ada bencana, ada ini juga bisa membantu. Kalau musim ibadah mereka juga ibadah, sehingga masyarakat bisa mendapatkan gambaran tentang Islam itu secara lengkap, komprehensif. Dan itulah yang harusnya kita lakukan. Dan mudah-mudahan kita sudah melakukan ini, sehingga masyarakat mendapatkan gambaran tentang Islam itu seperti apa. Tapi ini harus dilakukan secara kolektif. Nggak bisa kalau orang hanya melihat satu tokoh, bisa satu orang, ya, dia akan banyak sisi kelemahan yang akan disorot oleh masyarakat. Dan kenapa? Karena dia sebagai individu sehebat apapun tidak mampu menerjemahkan Islam secara komprehensif. Nah, yang bisa menerjemahkan Islam secara komprehensif itu adalah komunitas ini, ya. Masyarakat, ya, satu komunitas atau bahasa yang populer itu namanya jamaah. Nah, berjamaah ini baru kemudian orang bisa merasakan Islam. Nah, di samping juga mengetahui konspirasi terhadap Islam yang ingin membatasi Islam ini di sudut sempit kehidupan ini, dan memang ada upaya-upaya untuk itu. Nah, itulah
kurang lebihnya karena waktu penjelasan atau sedikit penjelasan tentang sumulia dalam dakwah dan bagaimana aplikasinya. Diberikan kesempatan untuk tanya jawab, dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Subhanallah, Masya Allah. Kajian dari guru kita Ustaz Aun tentang syumuliyatul Islam begitu komprehensif, pemahaman Islam bagi kita secara muslim. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, barangkali ada yang mau didiskusikan, ada yang mau